Shalom. Shalom. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah dan selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita satukan hati dan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Persiapkan hati kita menghadap tahta Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang minggu ini Bapa. Dan kami telah memasuki minggu kedua di tahun yang baru ini Bapa. Tuhan Yesus, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kelebihan kami Bapa, tapi karena anugerah-Mu saja yang selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami, yang boleh mengantarkan kami Tuhan di tahun yang baru ini dengan sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Terpujilah Allah, dengan apa kami membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hanya mempersembahkan seluruh hidup kami, segenap hati, jiwa kami, segenap kekuatan akal budi kami, dan persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Allah, berkati ibadah kami pagi hari ini. Biar Tuhan lawatan-Mu terjadi pada siang hari ini di tempat ini. Curahkan Roh-Mu memenuhi setiap hati jiwa kami. Bukan boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami, bahkan doa kami, seruan kami kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan ibadah kami pagi hari ini Tuhan menjadi ibadah yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah jiwa kami senantiasa melekat kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, apapun musim dalam kehidupan kami Bapa sepanjang tahun ini, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu yang sempurna boleh memulihkan setiap kami, boleh menolong kami Tuhan. Terpujilah Engkau Allah, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kau ubah Tuhan rapat kami dengan tarian, sukacita dengan duka cita dengan sukacita. Itulah Tuhan yang kami mau pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang menjadi pemilik hidup kami pada siang hari ini. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita katakan, Kau ubah rataku dengan tarian, duka cita dengan sukacita. Tuhan gantikan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Tarian, tarian, lagu gagah
Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun musim dalam hidup kami Bapa yang akan kami lalui dan yang sudah kami lalui Tuhan, kami percaya Tuhan kasih yang sempurna yang boleh menyertai kami Bapa. Sekalipun kami mungkin saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, Engkaulah Allah yang menjadi penyembuh kami. Dalam keadaan susah Tuhan, Engkaulah Allah yang menjadi penghiburan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Kalau kita boleh dipuaskan dengan kebaikan Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kami buka hati kami untuk firman-Mu Bapa. Firman-Mu yang hidup, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan banyak tantangan, badai yang menerpa hidup kami,
Saya mau katakan hari ini Tuhan kami tetap cinta dan setia kepada Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Engkau tetap setia dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Sebab Engkau telah banyak berbuat bagi hidup kami. Kami puas dengan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Walau badai datang
selamat kami yang datang ke dunia mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu hari ini. Selamatkanlah umat-Mu, lepaskanlah mereka dari yang jahat, bebaskanlah kami dari segala kutuk. Bawalah kami Tuhan pada keselamatan yang kekal. Berikan kami Roh Kudus yang Engkau berikan, yang Engkau curahkan dalam pikiran kami, yang Engkau curahkan dalam hati dan jiwa kami, supaya kami dilahirkan kembali, tidak lagi dari benih yang tidak fana, tapi dari benih yang tidak fana ya Tuhan, dari firman yang kekal. Bila kami lahir dari kekudusan firman Tuhan, semuanya akan lenyap, langit, bumi dan segala isinya akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Kami berasal dari Tuhan. Kembalikan Tuhan, ngatur kami untuk serupa segambar dengan Allah. Terpujilah Tuhan Yesus. Bila Roh Kudus mengurapi kami satu persatu, supaya kami pulang sebagai anak-anak Allah, sebagai milik kepunyaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Firman-Itulah Allah, Allah itulah firman. Kami sambut, kami percaya. Di dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu ini tidak hanya merupakan sebuah kebiasaan, tetapi biarlah ini menjadi sebuah pertemuan kita yang indah dengan Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3, kita akan baca firman Allah ini. Saya undang kita bangkit berdiri untuk membaca firman Allah ini. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. Ayat ini tentu sudah sangat biasa, bahkan mungkin ada yang hafal. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tuhan memberkati. Saudara, ketika saudara membaca ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sampai di situ selalu menjadi fokus pemikiran kita, karena kita suka yang besar-besar. Berian, anugerah, kasih, cinta, kita suka sekali mendengar kalimat itu. Tetapi ada banyak orang yang kehilangan fokus dari apa yang Allah maksudkan dari ayat ini. Tujuan dan substansi dari ayat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kadang-kadang luput dari perhatian kita, karena kita kadang-kadang merasa itu tidak penting. Penting bagi Allah, tidak penting bagi kita. Itu masalah kita. Ya, saudara, kalau Allah memberikan harga yang begitu besar, kalau saudara membeli harga satu barang dengan begitu mahal, tentu saudara tahu nilainya. Ada orang saudara yang membeli ya harga begitu mahal, apalagi orang-orang yang tahu barang-barang antik, barang-barang klasik, ya, karena dia tahu nilai. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia harus bayar mahal. Dan mahalnya itu setara
setara dengan Tuhan. Apa itu saudara? Supaya manusia tidak binasa. Kalau Allah baik mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada saudara, bukan saudara pandang itu hanya untuk saudara jadikan menyembuhkan penyakit kita. Kalau hanya untuk menyembuhkan penyakit kita, Tuhan tidak perlu mengaruniakan anaknya atau mengorbankan anaknya. Kalau hanya untuk menjadikan saudara seorang yang berhasil menjadi pengusaha, Yesus tidak perlu dikorbankan untuk itu. Ya, kalau saudaranya ingin menjadi kaya raya, seperti yang banyak kita minta, kita doakan sama Tuhan, Tuhan juga tidak perlu mengorbankan Yesus hanya untuk supaya saudara jadi kaya, jadi orang sukses. Tidak itu tujuannya. Tidak itu tujuannya. Makanya saudara, saya selalu suka kembali membaca Zakheus. Zakheus ikut Yesus tujuannya supaya bukan menjadi kaya, enggak. Ya, Maria melahirkan Yesus. Yesus ditaruh dalam kandungan Maria. Apa yang Maria dapat? Yesus nginap di rumah, tinggal di rumah Zakheus. Dari segi duniawi, dari segi materi, apa yang mereka dapat? Nah, karena mereka mengerti karunia yang sesungguhnya, ketika mereka mendapatkan Yesus dalam hidupnya, yang mereka utamakan, yang mereka dapatkan, yang pertama adalah supaya mereka tidak binasa. Makanya masih banyak orang Kristen, kalau mati dia nggak tahu dia selamat atau bukan. Karena apa? Karena ayat ini belum tergenapi. Saudara ke gereja, saudara percaya, saudara berdoa, saudara meminta kepada Tuhan, segala sesuatunya selalu bersifat hal-hal yang binasa. Hal-hal yang binasa yang kita minta. Saudara minta emas, langit dan bumi, serta segala yang ada di dalamnya akan binasa, akan lenyap, tapi firman-Ku akan tetap. Amin. Jadi kalau kita hanya mengukur kepercayaan kita hanya untuk mendapatkan hal-hal yang binasa, tidak itu tujuannya. Makanya Allah berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Maria rela menerima Yesus dalam kandungannya, dapat apa? Dia tidak ada minta apa-apa. Saya kalau membaca itu, saudara, kadang-kadang saya jadi pendeta suka malu gini ya. Nah, kadang-kadang orang menceritakan kesalehannya sama Tuhan. Tuhan, saya dulu pernah mendengar, bukan mendengar, saya lihat langsung kok. Karena saya yang mengantar ibu pendeta ini melihatnya di rumah sakit. Anaknya meninggal dalam kandungannya. Dia kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melayanimu, aku sudah jadi hamba Tuhan, aku rela bersusah-susah, aku rela bersakit-sakit melayani Tuhan, tapi kenapa anakku kau ambil? Oh, dia marah sama Tuhan. Dia pikir dengan kesalehannya, dia pikir dengan pelayanannya, dia pikir dengan pekerjaannya, dia tidak boleh mendapat cobaan, dia tidak boleh mendapat kesusahan, dia tidak boleh mendapat kesakitan. Tuhan, kenapa kau ambil anakku? Dia kecewa sama Tuhan. Nah, ada banyak orang menjadikan kesalehannya untuk garansi. Oh, aku pantas.
ukurannya apa yang seharusnya diminta Maria. Kalau aku tidak mau menerima Yesus dalam kandunganku, mau apa? Tuhan mau apa? Kalau kita pakai hitung-hitungan transaksional jual beli, ada barang, ada harga, ada uang, ada barang. Nah, selalu kekristenan selalu sifatnya transaksional, bukan kasih. Saudara yang dikatakan, bukan kasih. Jadi kalau saudara dikatakan diiming-imingi, dapat 30 kali lipat, dapat 60 kali lipat, dapat 100 kali lipat, barulah kita mau memberi kepada Tuhan. Nah, itu juga tujuan Tuhan mengorbankan anaknya. Saudara, nah kalau tubuh kita harus sakit, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, luruskan dulu kepercayaan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa. Kita sampaikan dulu iman kita kepada satu titik, saya tidak akan binasa. Saudara, itu makanya untuk itu Allah turun tangan langsung. Karena ini tidak bisa diselesaikan oleh malaikat. Karena ini tidak bisa diselesaikan oleh nabi-nabi. Tidak bisa diselesaikan oleh raja-raja. Saudara, untuk satu kasus yang besar, untuk melihat satu kasus itu besar atau kecil, lihat siapa yang menanganinya. Kalau yang menanganinya polsek, itu kecil. Kalau suatu perkara ditangani oleh Polres, nah baru kita lihat, wah ditangani di Polres. Berarti cukup serius. Nah, tiba-tiba kasus ini diambil dipindahkan ke Polda. Berarti kasus ini lebih serius lagi. Nah, sampai di Polda terus diambil kasus ini diambil oleh Mabes misalnya. Langsung ditangani oleh Kapolri. Berarti ini bukan kasus biasa-biasa. Amin. Nah, Yesus turun langsung, Allah turun langsung untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Makanya saya suka khotbahnya Bapak Bigman. Kalau hanya untuk lepas dari kemiskinan, saudara minta aja, Pak Sri Tonga, tidak ada beras, dikasihnya. Tidak perlu saudara datang sama Tuhan. Saya ingat juga sudah sering saya bilang ya, ketika pendeta Kris Manusama diutus ke desa, salah satu penatua gereja yang menyaksikan hamba Tuhan ini akan dimasukkan ke desa untuk melayani. Dia tahu pasti perjuangan ekonomi akan berat. Si salah satu penatua ini bilang, hei hamba Tuhan, hei Pak Pendeta, kalau kau tidak ada uang, tidak ada beras, tidak ada makananmu, jangan kau minta sama Tuhan. Seolah-olah dia lebih hebat dari Tuhan kan. Terkesan mungkin seperti semua. Kau minta sama saya. Saudara, ada yang berani bilang gitu? Walaupun dia minta sama Tuhan, artinya dia tetap akan menyuruh Pak Hotang, nyuruh saya, nyuruh Pak Sri Tonga. Iya kan? Tidak mungkin begitu diminta, kita tanamlah dulu padi di surga ini. Kalau hanya itu, kalau ada yang ingin masuk kerja, kalau ada yang ingin berhasil, saudara, nah itu pikirkan dulu. Jangan itu saudara jadikan acuan dalam iman. Sehingga akhirnya orang Kristen begitu mati tidak tahu dia selamat atau enggak. Tanya, tepuk dada,
Tanya imanmu, siapa yang sudah selamat dengan keyakinannya? Siapa yang sudah yakin? Mungkin terkesan sombong ya, tetapi itu garansi, itu pekerjaan Tuhan. Supaya saudara tidak binasa. Tuhan tidak melepaskan proyek ini kepada siapapun karena tidak akan bisa berjalan. Tapi kalau untuk jadikan saudara kaya, Tuhan tidak perlu turun dari surga. Kalau hanya untuk saudara jadi pintar, Tuhan tidak perlu turun dari surga dan harus mengorbankan anaknya. Tuhan akan tetap di surga, tidak perlu turun. Kalau saudara hanya ingin minta rezeki. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah apa yang dikatakan saudara Bapa kami. Jangan kita hanya mengisi bobot doa kita selalu hanya dengan hal-hal duniawi. Sedangkan kita belum tahu. Bagi orang yang belum tahu dia selamat, tolong tinggalkan dulu permintaanmu yang banyak meribetkan bikin kepala Tuhan pusing. Siapa yang sudah yakin dengan iman dan pasti hari ini, saya sudah selamat. Yang yakin dan percaya. Nah, kalau saudara masih ragu, kita percaya kepada Tuhan. Nah, kepercayaan itu membuat saudara memiliki keyakinan, kepastian bahwa kita sudah tidak lagi sebagai orang binasa. Bahwa saya tidak lagi sebagai orang binasa. Ini harus clear dulu. Ini harus langkah awal dalam kekristenan. Saudara, inilah langkah awal iman. Makanya dikatakan Tuhan, selalu Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu kerajaan Allah. Utamakan dulu kerajaan Allah. Itu kan bicara tentang kekekalan. Jangan-jangan kita nggak mau. Jangan-jangan keinginan kita untuk jadi kaya daripada keinginan kita untuk hidup kekal kalah. Lebih kalah keinginan kita untuk hidup kekal daripada keinginan kita untuk jadi orang kaya. Ayo, mana yang lebih besar di hati saudara? Tepuk dada, tanya selera. Keinginanmu untuk jadi sukses atau kaya, atau berhasil atau beruntung, mana lebih besar daripada keinginanmu untuk hidup yang kekal? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya tanya hati kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena ini yang Tuhan letakkan supaya orang yang percaya kepada anak Allah, kepada Yesus tidak binasa. Ini tidak ada cerita tentang dunia, nggak ada cerita tentang baju bagus, rumah bagus, uang banyak, harta banyak. Enggak. Ini cerita cuma satu, kamu selamat, tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Makanya banyak orang ke gereja terjadi penyimpangan. Padahal Allah melarang kita jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena hidup kita ini terlalu banyak penyimpangan. Saudara tahu arti dosa? Arti dosa bukan karena saudara mencuri baru saudara berdosa. Ketika engkau menyimpang dari Allah. Makanya kemarin saya sampaikan, Allah berkata kepada Musa, bawalah bangsa ini keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Nah, Musa memimpin bangsa ini selama 40 tahun berjalan. Mati Musa. Tanah Kanaan sudah di depan mata, artinya sudah kelihatanlah tanah Kanaan sebagai tujuan dari perjalanan bangsa ini.
Musa mati digantikan oleh Joshua. Joshua tahu tanah Kanan itu udah kelihatan, tapi dia gentar memasuki tanah Kanan itu karena di dalam tanah Kanan itu ada 31 raja yang besar-besar. Dia gemetar. Tapi apa kata Tuhan? Hai Musa, Yosua, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Renungkanlah firman Allah siang dan malam. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau berhasil dan engkau beruntung. Apa yang saudara mau tarik dari situ? Jangan engkau menyimpang. Amin. Kalau engkau menyimpang ke kanan, engkau menyimpang ke kiri, ikut Tuhan itu tidak bisa menyimpang. Komitmen, kesetiaan. Makanya walaupun Abraham tidak tahu letaknya tanah Kanan, tapi karena iman dia sampai ke tanah Kanaan. Saudara, ini bukan mimpi. Nah, dosa kita adalah selalu menyimpang. Menyimpang dengan pemikiran kita. Menyimpang, terjadi penyimpangan dari rencana kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu makanya penyimpangan itu terjadi apa? Nah, kita ingin kaya dulu, sukses dulu. Ya kan? Itu kan maunya kita. Itu sudah terjadi penyimpangan. Tetapi kata Tuhan apa? Cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu kerajaan Allah. Nah kita, uangnya dulu. Cari untungnya dulu. Saudara, terjadi penyimpangan. Nah kita lupa bahwa ketika kita fokus, maka berkah itu datang. Nah sekarang tanya hati saudara. Siapa yang sudah menerima Yesus dengan tulus bahwa Yesus ada di hatinya? Oke? Nah, saudara yakin itu? Nah ketika saudara sudah menerima Yesus, terjadilah satu masalah dalam hidup saudara. Nah saya kasih contoh Kejadian pasal 26. Bagaimana Ishak dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kejadian 26 ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Terjadi kelaparan di mana? Di tanah Kanaan, di negeri Kanaan. Lantas Ishak pergi ke Gerar. Ada masalah. Tapi lihat apakah masalah membuat kita menyimpang dari tujuan, dari kehidupan, dari rencana Allah. Komitmen kita akan digoda oleh iblis dengan kepentingan-kepentingan kita. Nah ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ini saudara bicara tentang apa? Komitmen jangan menyimpang. Utamakan Tuhan. Terjadi kelaparan, pasti semua kita berpikir. Logika dan nalar kita pasti ingin makan. Itu bicara tentang kebutuhan. Itu bicara tentang keberlangsungan, masuk akal, realistis. Kalau Ishak mau pergi ke Mesir,
Karena di Mesir tidak terjadi kelaparan. Di Gerar, di tanah orang Filistin, di tanah Kanan terjadi kelaparan. Kan kalau kita berpikir sehat, pastilah kita tinggalkan anak-anak. Pasti, saudara bapak-bapak pasti punya kebijakan. Tapi dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang sama siapa? Ishak. Bertolak belakang dengan pikiran Ishak. Jangan kau tinggalkan negeri ini. Walaupun negeri ini lapar. Nah loh. Siapa yang mau ikut Tuhan? Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Melongolah kita. Nah saudara, penyimpangan ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita punya kehendak, kita punya rencana. Sangat masuk akal kalau Ishak tinggalkan itu dan pergi. Udahlah Tuhan, sampai di sini saja aku mengikuti kamu. Tahu aku kelaparan di sini. Tapi ketika Allah bertemu dengan Ishak, Tuhan bilang, jangan. Disinilah aku akan memberkati engkau. Disinilah negeri inilah yang kuberikan kepadamu. Jangan kau tinggalkan. Saudara tahu apa kata Tuhan? Karena banyak orang Kristen tidak mau mati bersama Yesus. Kita ini hanya ingin bangkit bersama Yesus, matinya tidak mau. Disitulah harga, disitulah nampak bahwa Ishak tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, walaupun itu pilihan yang sulit bagi dia. Nah, siapa yang sudah pernah berkorban demikian? Nah, inilah saudara ciri-ciri orang Kristen yang tidak binasa. Ya, nah, kita terlalu dibebani dengan biaya hidup. Kita terlalu dibebani dengan kebutuhan hidup. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang duniawi. Kita kental sekali dengan segala keduniawian kita. Kadang-kadang saya berpikir begini ya saudara. Saya suka bawa anak-anak saya. Orang punya uang di bank mungkin miliaran. Saudara, tapi belum tentu dia bisa punya hati untuk menolong orang. Dan konsep Tuhan buyar dalam hidup. Buyar. Karena ternyata yang kita dahulukan adalah kerajaan dunia. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat kejadian ini. Seberapa besar yang menyimpang dari Tuhan, dari rencana Tuhan untuk kehidupan yang kekal. Oke, nah kita lihat ya. Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Di mana Ishak diberkati Tuhan? Di tanah perjanjian atau di Mesir? Nah bagi saudara yang ingin diberkati Tuhan, engkau harus bertahan di dalam perjanjian Tuhan.
Amin. Di mana? Nah, saya kasih contoh saudara, Isa ini. Jadi jangan ketika saudara melihat orang itu menyimpang dari Tuhan, sukses, kaya, inginlah pula seperti itu. Jangan. Untuk sesaat Isa melihat orang-orang berbondong-bondong ke Mesir. Ayolah, ngapain kau tungguin tanah yang kering itu? Ngapain kau diami negeri kelaparan itu? Karena Tuhan tidak berfirman kepada mereka. Tuhan hanya berfirman kepada Isa. Nah, bagi kita yang sudah mendengar firman Allah, apakah engkau memegang teguh firman Allah, sedangkan kepada orang lain Tuhan tidak berfirman? Apakah saudara merasa beruntung hari ini mendengarkan firman atau tidak? Apakah saudara merasa bersyukur ketika Allah berfirman, jangan engkau ke Mesir? Apakah itu saudara anggap keuntungan atau kerugian atau kebodohan? Halo? Makanya bagi orang yang tidak selamat, salib itu kebodohan. Ngapain tuh Tuhan orang Kristen itu harus mati? Kalau dia Tuhan seharusnya dia nggak mati. Itu pendapat orang karena Tuhan nggak berfirman kepada mereka. Ngapain Tuhan orang Kristen harus disalib dengan telanjang disalib itu? Karena Allah tidak berfirman, salib kebodohan. Makanya kalau Tuhan berfirman kepada saudara, siap-siapkah engkau dibenci oleh dunia? Apakah Isa tidak dibilang bodoh? Hanya bertahan di negeri yang sedang terjadi kelaparan. Semua orang akan menganggap dia bodoh. Sama ketika Nuh membuat bahtera, semua orang bilang Nuh buat bahtera pekerjaan bodoh. Tapi karena Allah berfirman, tidak ada yang tak. Dia yakin dengan Tuhan dia kerjakan. Dia tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri hanya gara-gara digosipkan orang, hanya gara-gara dibilang bodoh oleh orang, hanya gara-gara apa untungnya aku buat bahtera ini. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia harus membuat bahtera. Dia tidak tahu apa gunanya lagi. Tapi karena dia tahu, dia tidak mau menimpang, dia selesaikan bahtera itu. Saudara, dia komitmen untuk selesaikan. Nah, inilah ciri-ciri orang yang tidak binasa. Nuh tidak mau binasa. Kalau dia tidak mau binasa, buat bahtera, tidak Tuhan yang buat. Bukan malaikat yang bikin bahtera. Nuh yang bikin bahtera. Amin. Mudah saja Nuh menyimpang. Entah iya, entah tidak. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat ayatnya yang ke-12. Ya, maka ayo baca sama-sama 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil, sebab ia diberkati. Ayat 13, 2, 3. Nah, apakah kekayaan ini yang menjadi target Ishak? Apakah kekayaan ini yang menjadi tujuannya? Yang menjadi tujuannya adalah firman Tuhan, tetap menjadi firman yang menyelamatkannya. Amin. Kekayaan mau 100 kali lipat itu bonus, bukan karena diminta. Nikmat itu sudah berkat kalau nggak diminta. Hari itu saya posting di Facebook saya. Pagi-pagi saya belum sarapan, masih di rumah dengar lagu. Pintu rumah ditutup. Seorang ngantar hadiah Natal buat saya.
Saya nggak minta, nggak kepikiran. Enak berkat yang nggak diminta. Saudara, diantar. Saya mau sampai sekarang masih saya simpan. Ya. Kadang-kadang saya berpikir, saudara. Nah itu tujuannya enggak. Nah berkat itu terus yang membayang-bayang pikiran kita. Apalagi kita mau bayar berkat tentu dengan kebaikan. Enggak. Bayarlah berkat Tuhan itu dengan ketaatan. Amin. Ketaatan kita itu, ketaatan Ishak itulah yang membuat Tuhan harus membayarnya dengan 100 kali lipat. Tapi untuk taat di negeri yang sedang terjadi kelaparan, siap-siap saudara dihujat orang, ditinggalkan orang. Memang kalau kita melakukan firman Allah, siap-siap untuk dibenci orang. Karena tidak sah. Apakah Tuhan berfirman kepada April? Apakah Tuhan berfirman kepada temannya yang di kantor? Kan tidak. Tuhan tidak berfirman kepada orang-orang yang meninggalkan tanah Kanaan. Jadi kau Ishak tidak perlu ikut-ikutan. Kepada Ishak Tuhan jumpa, jangan kau tinggalkan. Di sini kau. Kalau dia pergi ke Mesir berarti dia menyimpang. Nah kenapa dia menyimpang? Karena dia pakai pikirannya. Aku mau cari makan bisa. Halal. Di mana salahnya Tuhan? Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kekristenan itu bukan lagi, wah ini kan gak dosa, yang penting gak dosa. Saudara, nah kalau Ishak pergi meninggalkan karena hilang janji. Patah. Nah dia menjadi orang kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kepikiran gak sama saudara? Tertampung gak sama saudara? Jadi bukan itu tujuannya. Engkau tetap berada. Makanya di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah lebih besar dari dunia ini. Coba kita katakan, supaya kita jangan terlalu duniawi hidupnya. Seberapa besar engkau percaya kepada Allah, sehingga engkau bisa tahu bahwa kasih Allah lebih besar dari dunia ini. Kalau kasih Allah lebih kecil dari dunia ini, dia tidak bisa menyelamatkan kita. Makanya kalau dunia lebih besar dari Allah dalam hidup kita, kita juga tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Iya. Kalau dunia ini lebih besar daripada Tuhan, makanya banyak orang mengenal Tuhan itu hanya dari jauh dan tidak pernah dari dekat. Karena apa? Karena berlaku bagi kita stiker yang di belakang mobil, jaga jarak, jangan dekat-dekat. Kita jaga jarak dengan Tuhan. Saudara, kalau dari bawah ini kita lihat pesawat melintas di langit sana, kelihatanlah itu asapnya itu. Ih, pesawat lewat. Maka kita akan melihat pesawat itu kecil sekali. Tapi begitu pesawat itu mendarat, saudara dekati, wow, besar. Bisa ratusan orang muat di dalamnya. Ternyata pesawat yang kita lihat dari jauh itu kecil. Nah kebanyakan orang melihat Tuhan itu hanya dari jauh. Makanya orang Majus itu
Dia tidak mau melihat Tuhan dari jauh. Padahal mereka dari tempat yang jauh. Bagaimana orang Majus itu bisa melihat Tuhan dari dekat? Dia harus mencari di mana bintang itu berhenti. Diperkirakan mereka baru ketemu Yesus setelah umur Yesus 2 tahun. Perkiraan. Dari mulai Yesus lahir, bintang itu sudah nampak. Dan mereka baru berjumpa dengan Yesus setelah 2 tahun. Mereka tidak hanya ingin lihat Yesus dari jauh. Mereka ingin mengenal dari dekat. Amin. Dan ketika mereka kenal dari dekat, apa tandanya orang mengenal Tuhan? Dia menyembah. Dia menyembah. Perskuner. Dia saka. Sampai mereka bisa mencium bayi Yesus. Sampai mereka bisa memegangnya, menjamahnya, menciumnya. Mungkin mereka peluk bayi Yesus waktu itu. Mungkin mereka gendong dia. Inilah dia yang sudah 2 tahun kami cari. Dikasihnya emas, dikasihnya kemenyan, dikasihnya mur. Karena itulah persembahan diberikan kepada raja-raja pada waktu itu. Jangan memberikan kepada Tuhan seperti memberi kepada tukang parkir. Halo, berapa saudara bayar parkir? Nggak bayar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena mereka tahu dari dekat. Dia bawa emas, dia bawa kemenyan, dia bawa mur. Padahal dia lihat itu ada bintang. Nah, kita kan jadi Kristen selalu jadi penonton. Ya, nah orang Majus nggak mau jadi penonton. Kita harus sampai kepada Tuhan. Kita harus mendekati Dia. Kita harus menyembah Dia. Tuhan suruh, nah itu keputusannya. Tuhan tidak suruh orang Majus datang. Tapi dengan kepintarannya, dengan ilmu yang dia miliki, dia tahu bahwa bintang itu adalah tanda seorang raja yang besar untuk dunia ini sudah lahir. Kita datang. Kalau saudara hanya jalan kaki dari Salo ke Bangkinang, itu enggak seperti orang Majus. Kalau hanya saudara jalan kaki dari Ridan ke sini, belum seperti orang Majus. Bawa emas lah, enggak bawa receh. Nah, ini orang-orang yang mencari keselamatannya, mendapatkan juru selamatnya yang menyelamatkannya dari kebinasaan. Itu perjalanan kekristenan. Amin. Itulah perjalanan iman kita. Cari dulu kerajaan Allah. Sebelum itu jangan kau menyimpan ke kanan kiri kelaparan kah, bujuk rayu orang kah. Saya dulu ada seorang bekerja di PLTA. Dia datang ke rumah Pak Pendeta. Apa? Bukan dia orang Ambon sama dengan saudara kita. Aku selama ini di Dubai kerja. Udah bisa gereja. Aku bersyukur bisa dipindahkan ke sini. Pak Pendeta, saya beli Pak. Dia tidak mau minta gereja gitar itu. Saya beli gitar Pak Pendeta. Udah lama saya tidak bisa memuji Tuhan. Ya, saudara, saya kasih gitar itu, tidak mau dia terima. Wah, tidak mau saya terima uangnya. Supaya saya bisa memuji Tuhan. Cuma sebentar deh, saya lupa namanya. Saudara,
Besoknya dia datang. Karena saya tolak uangnya. Besok dia datang. Dia bawa amplop polio. Bukan amplop putih, amplop polio. Selama saya tugas di Dubai, saya tidak kebaktian. Ini perpuluhan saya selama saya di sana. Wah, berdiri bulu kepala saya. Wah. Betapa hausnya dia mencari Tuhan. Dia hitung. Setelah dia hitung, besoknya dia datang. Inilah persembahan persepuluhan saya selama saya di Dubai. Saya tidak kasih. Selama saya melayani saudara, ada 2 orang yang seperti itu. Siapa yang suruh? Tidak lama dia di sini, itu bulan aja. Saya tanya waktu itu si Jong, Bapak ini mana? Oh, udah pindah lagi dia. Udah disuruh bos pindah. Ya begitu. Orang-orang yang komit. Makanya semenjak itu saya tidak pernah takut. Dari Dubai Tuhan hantar malaikatnya hanya untuk memberi itu. Habis itu dia pergi. Dan yang saya suka, gitar yang saya kasih di bawah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa kita mengenal dulu kekristenan itu, setelah kita tahu kita tidak binasa, baru terbuka kerajaan surga itu bagi kita. Tapi kalau saudara masih berpikir aku selamat atau tidak selamat, aku binasa atau tidak binasa, belum lunas, berarti saudara belum lunas di bawah. Ini jujur saudara, kamu sudah lunas dibayar, harganya sudah lunas, Yesus sudah bayar. Tapi saudara belum tahu engkau selamat. Kan kacau itu. Sama dengan misalnya Pak Setono bilang, ya aku sudah taruh uang di sana, makan. Besok ditanya, udah makan belum? Belum. Sudah aku bayar itu. Tinggal datang makan. Saudara, Yesus sudah bayar di depan. Dia udah lunas. Saudara mau ambil nggak? Untuk mengambilnya itulah saudara harus mendahulukan kerajaan Allah. Amin. Nantilah dulu. Makanya waktu raja mengundang, ayo ke perjamuan pesta. Sudah siap semua makanannya. Begitu hari pesta datang, tidak ada tamunya. Mana tamu-tamu yang kita undang? Yang satu punya alasan, aku baru kawin, makanya aku tidak bisa datang. Datang lagi ke satu, aku baru beli lembu, aku lagi mau ngetes lembuku, tidak bisa datang. Datang satu lagi tanya, kenapa kau nggak datang? Aku baru beli ladang, banjir pula, terkurung aku di situ, nggak bisa keluar, nggak bisa datang. Maaf ya. Itulah penyimpangan. Padahal makanan sudah disediakan. Yang salah siapa? Bukan Yesus. Yesus sudah bayar di depan. Tapi kita masih menyimpang. Dan ketika Yesus tanya, sudah kau makan itu? Belum. Cari dulu kerajaan Allah. Amin. Amin. Yakin engkau tidak binasa? Pasti yakin. Logika kita yakin, hati kita yakin, iman kita yakin bahwa saya orang yang tidak binasa sudah diselamatkan. Yakinkan itu. Amin. Untuk itulah kita percaya.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian, saudara. Tuhan sudah membayar kita. Kasih yang sempurna telah kuterima dari Tuhan. Kita sudah menerima. Harganya sudah dibayar oleh Yesus. Sudah lunas. Siapkan. Jangan engkau melihat Tuhan dari jauh. Datanglah kepada Tuhan sampai engkau bisa menciumnya dan menjauh. Dan terbukalah mata kita melihat kebesaran Tuhan lebih besar dari dunia. Kasih yang sempurna telah kuterima. Haleluya. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya
tidak binasa. Orang Kristen harus tahu di langkah awal iman seharusnya kita sudah tahu saya bukan orang binasa. Seharusnya kita sudah mengerti bahwa kita sudah di dalam keselamatan, di dalam kekekalan. Kita tahu itu dengan nalar, kita tahu itu dengan pengetahuan, kita tahu itu dengan perasaan, kita tahu persis karena Yesus turun ke dunia untuk supaya kita tidak binasa. Dunia akan lenyap dan binasa, tapi firman Tuhan akan tinggal. Yakinkan saudara hari ini bahwa belum yakin, engkau perlu membawa dirimu, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Yakinkan dulu, pastikan melangkah dengan iman. Terima keselamatan. Terima keselamatan itu yang pertama. Itu yang lebih dahulu. Haleluya. Di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus yang memateraikan firman ini, supaya seluruh jemaat GPIA ini, supaya seluruh umatmu yang mendengar firman hari ini, mereka harus tahu, mereka harus paham, mereka harus merasakan bahwa hidup yang kekal adalah kepastian. Keselamatan itu adalah yang terutama dan yang pertama kami miliki, lebih daripada kekayaan apapun di dunia ini. Kuatkan iman kami. Ampuni kami selama ini kami menyimpang ke kanan ke kiri dengan segala kepentingan kami, menyimpang ke kanan ke kiri dengan segala urusan-urusan kami yang akhirnya kami gagal. Kami gagal paham untuk mengerti keselamatan, karena kami lebih mengutamakan harta-harta dunia. Kami lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan dunia kami, sehingga kami tidak pernah tahu kami selamat atau tidak. Ampuni dosa, supaya kami hari ini bulatkan hati dan tekad kami untuk mencari kerajaan Allah dan segala kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah yang percaya kepada firman, diberkatilah yang menaruh firman ini, yang menanam firman ini di dalam hati, sehingga firman ini adalah yang berbuah 100 kali lipat, menjadi berkat yang kekal, sehingga berkat apapun di dunia ini akan didatangkan oleh Tuhan ke dalam keselamatan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita yang hadir pada siang hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan pasti diberkati. Amin. Kita pulang dari tempat ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Kita akan persembahan sebelum mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang setia, Bapak yang kekal. Sepanjang hari ini Tuhan, kami masih boleh Tuhan bersyukur kepadamu buat hidup kami yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada siang hari ini, bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, biarlah kami senantiasa taat kepada Tuhan, kami pegang janji Tuhan. Kemanapun Tuhan utus kami, biarlah kami tetap setia melakukan firman Tuhan. Dan ketika kami taat melakukan firman Bapa, kami beruntung dan berhasil. Terpujilah Tuhan Yesus, berkat juga hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini senantiasa Tuhan Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan yang baru dan hikmat yang baru senantiasa daripada Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya beserta anak-anaknya Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus, Roh Kudus, kuatkan kami, penuhi kami dengan Roh-Mu, biarlah Tuhan mampukan kami juga boleh melakukan firman-Mu dan boleh berjalan dan taat sampai Tuhan datang menjemput kami di awal-awal yang permai. Dan sebentar Tuhan kami berikan persembahan. Tuhan Yesus ajar kami untuk memberikan dengan sukacita seberapa pun Tuhan yang kami beri, biarlah kami